Assalamualaikum sahabat beriman. Kembali lagi di channel Jendela Hikmah. Jangan lupa subscribe, sukai, dan berlangganan dengan cara aktifkan loncengnya. Kali ini kita akan membahas cara syaitan menghilangkan iman waktu sakaratul maut. Dalam sebuah hadis diceritakan, sesungguhnya syaitan yang dilaknati Allah mendatangi dan duduk di atas kepala seorang hamba yang sedang menghadapi sakaratul maut. Dan berkatalah syaitan kepadanya, tinggalkanlah agama ini dan katakanlah Tuhan ada dua agar engkau selamat dari kepayahan. Ketika itu ada kekhawatiran dan ketakutan yang sangat besar. Oleh karena itu tetaplah dirimu agar selalu menangis dan tadarru' atau merendahkan diri kepada Allah, dan bangun pada tengah malam dengan memperbanyak ruku' dan sujud agar selamat dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Abu Hanafiyah pernah ditanya, apakah dosa yang paling dikhawatirkan dapat menghilangkan iman? Dia menjawab, meninggalkan syukur atas iman, meninggalkan takut mati dan berbuat zalim terhadap sesama. Maka orang yang dalam hatinya ada tiga sifat tersebut, biasanya ia keluar dari dunia sebagai orang kafir, kecuali orang yang mendapatkan keberuntungan. Hal yang paling berat dirasakan mayit adalah rasa haus dan terbakarnya hati. Pada waktu itu syaitan mempunyai kesempatan untuk menghilangkan keimanan orang mukmin. Karena sangat hausnya pada waktu itu syaitan datang padanya dengan membawa tempat air dari es dan menggerak-gerakkannya. Maka berkatalah orang mukmin, berilah aku air. Dia tidak tahu bahwa itu syaitan. Maka syaitan berkata, katakanlah tidak ada yang menciptakan alam, maka engkau akan kuberi air. Jika orang itu beruntung, maka dia tidak menjawab. Kemudian syaitan datang pada telapak kakinya dan menggerak-gerak tempat air atau segelas air. Orang mukmin itu berkata, katakanlah Rasulullah pembohong, maka engkau akan kuberi air. Jika orang itu cilaka, dia menurutinya karena tidak sabar dalam kehausan, dan dia akan keluar dari dunia sebagai orang kafir. Semoga Allah melindungi kita dari hal tersebut. Dan jika orang itu beruntung, maka dia menolak permintaan syaitan dan dia memikirkan akibatnya. Sebagaimana telah diceritakan kisah Abu Zakaria Ad-Dahid, ketika menghadapi kematian, sahabatnya datang waktu dia sedang menghadapi sakaratul maut dan mengajarinya kalimah thayyibah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi dia memalingkan wajahnya dan tidak mau mengucapkannya. Maka diulanginya untuk yang kedua kali, tapi dia tetap memalingkan wajahnya dan tidak mengucapkannya. Diulanginya 3 kali dan Abu Zakaria berkata, aku tidak akan mengucapkannya. Maka dia pun pingsan di depan teman-temannya. Setelah itu Abu Zakaria sadar dari pingsannya yang sesaat dan merasa ringan. Dia membuka matanya seraya berkata pada mereka, apakah engkau mengatakan sesuatu kepadaku? Mereka berkata, ya kami mengajarkanmu syahadat 3 kali, dan engkau berpaling 2 kali, dan engkau berkata pada waktu saat ketiga, aku tidak akan mengucapkannya. Abu Zakaria menjawab, aku didatangi iblis yang membawa tempat air dan duduk di kananku sambil menggerak-gerakkan tempat air. Dan dia berkata kepadaku, apakah engkau membutuhkan air? Aku berkata, ya. Dia berkata lagi, katakanlah Isa anak Allah. Maka aku berpaling darinya. Kemudian syaitan mendatangi pada kakiku dan berkata padaku seperti tadi dan untuk ketiga kalinya. Dia berkata, katakanlah tidak ada Tuhan. Aku pun berkata, aku tidak akan mengucapkannya. Maka iblis membanting tempat air tersebut dan berlari menjauh. Aku menolak ajakan iblis, bukan menolakmu. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Diriwayatkan dari Mansyur bin Ammar,
ia berkata, ketika telah dekat kematian seseorang, maka keadaannya dibagi menjadi 5. 1 harta untuk ahli warisnya, 2 ruh atau nyawa untuk malaikat maut, 3 daging untuk cacing tanah, 4 tulang untuk tanah, 5 kebaikan untuk para musuh dan syaitan yang akan menghilangkan keimanannya. Lalu Mansyur bin Ammar berkata lagi, jika ahli waris pergi membawa harta, malaikat maut pergi membawa ruh, cacing tanah pergi membawa daging, dan musuh membawa kebaikan, itu boleh saja atau tidak apa-apa. Tapi jangan sampai syaitan membawa iman atau memisahkan kita dari agama Islam. Karena pisahnya ruh dari jasadnya itu bukanlah pisah dengan Tuhan, dan tidak ada yang tahu setelah itu. Maka rugilah orang yang kehilangan keimanannya. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat dan jadi amal ibadah buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.